Lagi-lagi Roy Suryo menyampaikan statement yang menggelitik. Bagaimana tidak menggelitik? Roy Suryo dan kawan-kawan mengungkap bagaimana ada proses hukum yang rakyat belum mengetahui. Roy Suryo dan kawan-kawan bisa bongkar adalah yang berhubungan dengan Ade Armando dan Sylvester Matutina. Kita mengetahui bersama baik Roy Suryo dan kawan-kawan versus Sylvester dan kawan-kawan sering adu debat di acara podcast-podcast baik di media sosial maupun di media mainstream. Dua orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau satu orang narapidana, satu orang tersangka. Siapa dia? Satu yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM. Sering dipanggil dengan nama si Plester. Satu lagi, ternyata ada lagi. Siapa dia? Inisialnya adalah AA. Mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI, yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR. Komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Katanya presiden itu tidak ada yang menjadi tersangka. Salah besar. Teman-teman semua, 3 Agustus tahun 2000 itu adalah status dari mantan presiden Indonesia yang kedua, Pak Harto, naik menjadi tersangka. Itu 25 tahun yang lalu. Resmi menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial dan penyelimpahan berkas perkara Kejaksaan Tinggi Jakarta. Roy Suryo juga dalam video ini menegaskan bahwa mantan presiden bisa dibawa ke ranah hukum. Dia mengungkapkan dulu Presiden Soeharto juga pernah menyandang tersangka. Mungkin Roy Suryo ingin memberi pesan kepada komisaris BUMN yang selama ini menjadi garda terdepan pembela Jokowi, bahwa Jokowi pun bisa berpotensi menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya izin memamitkan ya sahabat kita bersama Dr. Rismon Hasiolan Sianipar karena masih harus berada di rumah duka Grand Haven. Saya tadi juga dari sana karena ibunda ya salah satu sahabat kita bersama-sama yaitu ibunda dari Michael Sinaga ya yaitu Ibu Rukiah Rosalina Sihaan wafat pada usia 77 tahun pagi hari tadi jam 4:30 di Rumah Sakit Fatmawati. Saya sempat mengantar menunggui juga beliau ketika dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Agak lumayan waktu itu di ring, tapi kemudian serangan komplikasi menyerang ke paru-paru. Dan memang Allah Subhanahu wa taala rupanya menggariskan takdir yang sudah diputuskan pada pagi hari tadi. Beliau almarhumah wafat pagi hari tadi. Bu Rosalina itu lahir 20 Januari 48 dan rencana pemakaman pada hari Selasa lusa di Tanah Kusir, di pemakaman umum Tanah Kusir. Jadi izin kepada sahabat kita Dr. Rismon dan mari mungkin setelah acara ini silahkan dengan cara masing-masing kita doakan semoga almarhumah Ibu Rosalina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di sisinya. Amin. Ya, kemudian saya ingin sedikit mengingatkan, hari ini bukan hari yang biasa saja. Saya tidak tahu kenapa Dr. Tifa atau Pak Agus memilih hari ini, karena hari ini itu setidaknya ada 3 peristiwa penting. Ya, yang pertama pada tahun 49, 3 Agustus 49, itu ada ketika perang kemerdekaan Indonesia, itu terjadi gencatan senjata ketika perjanjian Rumroyen. Jadi artinya kalaukah ini sikap Presiden Prabowo kemarin dianggap sebuah gencatan senjata gitu ya. Tetapi gencatan senjata itu selalu ada maknanya. Maka tadi kalau kita dengarkan statement dari Pak Kris Komari tadi, ada yang beliau setuju terutama abolisi, tapi ada yang beliau tidak setuju soal amnesti. Beliau lebih setuju soal gerasi. Karena yang satu belum terbukti atau katakanlah Tom Lembong itu tidak terbukti merugikan negara, tapi kalau Mas Hasto itu kalau menurut pengadilan, kalau menurut hukum tuh ya ada terbuktinya, makanya
sebaiknya gerasi. Tapi oke lah, itu baik. Jadi itu kalau kita refleksikan dulu itu gencatan senjata. Hari ini juga itu kemudian tahun 63, 3 Agustus 63, itu ada perjanjian ketika kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi kenapa saya ingatkan ini? Jadi hari ini sangat bersejarah. Dan yang paling bersejarah apa? Hari ini 25 tahun yang lalu, ini sekaligus menepis pengacara yang menurut saya kurang baca ya. Pengacara yang tidak mengerti literatur, katanya presiden itu tidak ada yang menjadi tersangka. Salah besar. Teman-teman semua, 3 Agustus tahun 2000, itu adalah status dari mantan presiden Indonesia yang kedua, Pak Harto, naik menjadi tersangka. Itu 25 tahun yang lalu. Resmi menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial dan penyelimpahan berkas perkara Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi artinya bukan tidak mungkin presiden yang ketujuh pun insya Allah kalau kasusnya ditangani dengan benar itu akan menjadi tersangka. Ya, dan terpidana pasti gitu loh. Tapi kalau ditangani dengan benar itu masalahnya. Nah, sekarang kita lihat apakah penanganannya nanti akan benar. Ya, gitu. Maka kita juga dorong ya apa yang dilakukan tidak hanya secara nasional tapi secara internasional. Pak Agus, mohon izin, saya juga berkomunikasi erat dengan Pak Kris Komari dan atas izin beliau ya, saya coba membacakan kembali surat dari FDI poin-poinnya saja ya, Pak Agus. Yaitu adalah apa? Jadi surat FDI itu tidak hanya membuat statement, tapi membuat surat terbuka dan secara resmi itu menghimbau yang pertama adalah kepada pemerintah itu agar satu, menghentikan bentuk semua abuse of power, intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, khususnya Pak Kris update sekali ini ya, 15 aktivis yang menuntut keterbukaan informasi publik kepada badan publik yaitu UGM dan seorang pejabat publik Joko Widodo yang dijamin oleh hukum Undang-Undang KIP dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi batasannya jelas, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, dan kemudian aturan-aturan yang berlaku. Kedua, FDI juga melakukan dengan tegas, menegur, mengkoreksi, dan memerintahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini Polri, Bareskrim, dan Polda Metro Jaya, untuk berbuat netral, berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum. That's all citizens are equal under the rule of law. Artinya semua itu harus sama di mata hukum, ya, equal di mata hukum.